tebal gitu sih? Teman-teman pasti penasaran kan? Nanti Otan ungkap rahasianya deh. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan sobat Otan ini. Halo sob. Kok pada ngumpet gitu sih? Sini, kenalan sama kita-kita dong. Enggak, Tan. Aku malu tahu. Loh, emang kenapa sih Sob? Gak apa-apa kok. Otan dan teman-teman di rumah tidak akan mengganggu kalian. Aku memang tidak aktif di siang hari gini. Dari pagi sampai sore, kami lebih banyak menghabiskan waktu di balik bebatuan seperti ini. Kalian tahu nggak Sob, aku ini menyukai aliran sungai yang berarus loh. Kalian tahu kenapa? Yap, karena di sungai yang berarus banyak terdapat kandungan oksigen untuk memudahkan kami bernafas Sob. Bukan cuma itu loh, di sungai seperti ini kami mudah mencari makanan. Gimana sih cara kamu mencari makan di aliran yang kencang begini, Sob? Berenang saja susah, apalagi sambil cari makan. Pasti butuh usaha lebih tuh. Ini dia rahasianya, Tan. Coba kamu perhatikan kumis kami ini, Tan. Kamu tahu apa kegunaannya? Kalau Otan lihat-lihat, kumis kamu itu lebih mirip sama Om Tukul Arwana. Hanya bercanda ya, Sob. Bisa aja kamu, Tan. Ini kumis bukan sembarang kumis. Bukan pula hanya pemanis, Tan. Kumis atau sungut alias barbelsku ini berfungsi sebagai indera saat aku berenang dan mencari makan. Jadi, aku dapat dengan mudah menemukan organisme bentik yang sangat kecil dan detritus alias hancuran bahan organik yang berasal dari proses penguraian secara biologis seperti makananku. Wah, ternyata kumis kamu sakti ya, Sob. Maaf deh, tadi Otan meremehkan indera saktimu itu. Ternyata fungsinya sangat penting sekali. Paman, lagi ngapain nih? Sepertinya sedang sibuk mempersiapkan sesuatu deh. Bikin penasaran aja. Teman, ternyata paman ini sedang menyiapkan makanan untuk ikan uceng loh. Bahan yang digunakan cukup sederhana. Hanya menggunakan pelet halus yang dicampur dengan air saja. Setelah adonannya jadi, pakan ini siap diberikan ke ikan uceng, Sob. Oke, Paman. Mari kita kasih. Wow, coba lihat teman. Sepertinya sobat-sobat ini sedang kelaparan. Uniknya, pakannya ditempel di atas permukaan air gini. Tapi mereka tanpa ragu langsung menyerbunya. Kalau lagi lapar, makanan di atas permukaan air pun akan kami ambil, Tan. Aduh. Santai aja dong, Sob. Jangan berebutan gitu ya. Semua pasti kebagian kok. Tapi, Otan penasaran nih, Ceng. Sebenarnya gimana sih cara kalian memanjat permukaan yang vertikal? Oke, Tan. Nanti aku jelasin ke kamu dan teman-teman di rumah. Tapi sebelumnya kamu harus tahu, Tan.
Kami memanjat bukan cuma untuk mengambil makanan saja loh, tapi juga memanjat untuk mencari tempat yang nyaman untuk bereproduksi. Terus, cara kamu bisa memanjat vertikal 90 derajat itu gimana sih, Sob? Coba kamu perhatikan dengan lebih teliti saat aku memanjat gini, Tan. Kami memanfaatkan gaya dorong saat melompat dengan bantuan dari kepakan ekor aku ini. Ekor aku akan terus mengepak dengan kuat agar kami bisa terus memanjat. Bukan cuma itu saja loh, aku juga memiliki mulut yang memiliki daya hisap cukup kuat. Yap, mulut aku ini bisa menempel di bebatuan loh. Bahkan mampu menahan berat badan tubuhku sendiri. Jadi saat memanjat, daya hisap mulut kami berperan seperti pegangan. Hebat kan aku ini, Tan? Tanakui deh, kalian para ikan uceng memang hebat. Kecil-kecil cabai rawit. Biarpun kecil, kemampuan kalian tidak bisa diremehkan. Luar biasa. Oh ya teman, di tempat ini ikan uceng sudah berhasil dikembangbiakan loh. Dalam beberapa bulan sekali, ikan uceng akan dipanen. Cara panennya sedikit sulit nih. Karena ia hobi sembunyi di sela-sela batu, dibutuhkan usaha yang lebih untuk menangkapnya. Itu, di sana paman. Ayo tangkap paman. Teman, ikan uceng yang kita ambil saat ini bukan untuk dijual atau konsumsi loh. Ikan uceng ini akan kita bawa untuk dilepas kembali ke habitatnya. Sepertinya aliran sungai ini cocok nih. Oke paman, lepaskan secara perlahan si ikan ucengnya ya. Karena banyaknya penangkapan ikan sungai yang cukup berlebihan, proses perilisan seperti ini sangat penting loh. Fungsinya apalagi kalau bukan untuk menjaga populasi ikan uceng ini supaya tidak cepat punah. Dan kalian tahu nggak, si ikan uceng ini juga sangat bermanfaat loh sebagai indikator perairan yang bersih. Sebab si ikan uceng ini hanya bisa hidup di kondisi air yang bersih dan mengandung banyak oksigen. Wah, ada ikan pari tuh. Bahaya. Harus hati-hati nih, jangan sampai kena sengat. Tunggu. Kayaknya pari yang ini beda dengan pari yang ada di dalam lautan deh. Benar nggak teman? Oh, ternyata sobat otan yang satu ini termasuk dalam jenis pari air tawar alias freshwater stingray. Perkenalkan, sobat otan ini adalah pari Leopoldi. Pari yang satu ini bukan berasal dari Indonesia loh. Ia banyak tersebar di Amerika Selatan, terutama Sungai Amazon. Wow, pantesan kalian eksotis begini.
Kalian tahu nggak? Tidak seperti ikan pari laut. Sobat Totan ini sudah banyak digemari sebagai peliharaan kesayangan. Apalagi si Leopoldi ini termasuk ikan pari air tawar yang harganya terkenal cukup mahal loh. Gak heran, di Indonesia sudah banyak yang membudidayakan ikan pari ini. Seperti biasa nih, dalam proses budidaya, hal pertama yang dilakukan adalah pemilihan indukan yang siap untuk melakukan pemijahan. Pari Leopoldi sudah bisa dipijah semenjak usia 2 tahun. Tapi lebih baik lagi jika sudah berusia 3-4 tahun. Karena dapat menghasilkan anak yang lebih banyak. Membedakan jantan betinanya cukup mudah, teman. Jantan memiliki bentuk kelamin lonjong bercabang 2. Sedangkan betinanya tidak. Beradaptasi satu sama lain di bak pemijahan ini. Atau dengan kata lain, melakukan PDKT. Pari Leopoldi adalah ikan ovovivipar, yaitu telur akan menetas saat berada di dalam tubuh induknya. Periode kehamilan pari ini berlangsung selama 3-4 bulan, teman. Satu ekor induk pari Leopoldi dapat melahirkan 8-12 ekor bayi. Teman, baby pari Leopoldi biasanya seukuran telapak tangan anak kecil. Bayi kecil ini cukup rentan loh. Yap, karena baby yang ukurannya kecil ini bisa saja tertiban oleh pari-pari dewasa lainnya. Maka dari itu, baby-baby ini harus dipindahkan ke tempat yang aman. Nah, sebelah sana, Paman. Ya, dapat. Saatnya dipindahkan ke tempat baru nih. Yeay! Akhirnya kalian punya tempat tinggal sendiri. Bisa hidup tenang, bebas, tanpa ada yang meniban. Baby Leopoldi akan mendapatkan asupan makanan secara rutin setiap harinya. Karena masih kecil, Dede Leopoldi akan mendapat cacing beku dan udang loh. Ayo dong dimakan, jangan malu-malu gitu. Biar cepat besar seperti mama dan papa kalian. Pari Leopoldi merupakan bottom feeder karena letak mulutnya yang berada di bawah. Teman, sama seperti pari lainnya, pari Leopoldi juga dilengkapi sensor listrik yang disebut ampul Lorenzini. Sensor ini terletak di sekitar mulutnya dan bisa merasakan muatan listrik alami mangsa potensial seperti ikan dan krustea kecil yang biasa ia santap. Teman, saat ini pari Leopoldi cukup banyak digemari penghobi ikan hias. Apalagi yang masih kecil begini. Itu karena coraknya yang bagus, sifat yang tenang, dan tidak terlalu agresif. Pari Leopoldi sangat pas bagi kalian yang menginginkan peliharaan kesayangan yang bagus dan unik. Oke, sampai ketemu lagi ya Sob. Ikan pipih bertulang rawan ini termasuk hewan yang cukup berbahaya loh.
Coba kalian perhatikan ujung ekor yang panjang seperti tombak itu. Nah, ini dia bagian paling beracun dari seekor ikan pari. Panjang ekornya bisa mencapai sekitar 20 cm. Selain membantu manuver ketika berenang, ekor ini juga berfungsi untuk perlindungan. Sebenarnya racunnya bersifat ringan, tapi bisa berujung kematian pada manusia jika terjadi luka infeksi atau terkena organ vital. Berbahaya. Nah, seperti yang satu itu teman. Ada ikan pari yang tertusuk ekor temannya tuh. Biasanya, pari akan terluka saat berebut makanan atau saat proses kawin. Kalau terus dibiarkan, pari yang terluka akan menjadi bulan-bulanan temannya sendiri karena sudah semakin lemah. Pari Leopoldi yang terluka akan dipisahkan ke akuarium karantina. Lalu diberikan obat penyembuhan selama beberapa hari. Semoga cepat sembuh ya, Sam. Teman, saat ini kulit ikan pari sudah banyak dimanfaatkan loh. Walau masih sebatas ikan pari laut saja yang dimanfaatkan kulitnya. Sebelum dimanfaatkan, kulit-kulit ini harus diawetkan terlebih dahulu. Tujuannya agar kulit-kulit ini bisa bertahan lama. Setelah itu, kulit akan dilakukan proses penyamakan yang cukup lama, teman. Ayo, semangat terus kerjanya, Paman. Selanjutnya, kulit ikan pari akan dijemur terlebih dahulu di sop. Kemudian, kulit akan dibentuk sesuai pola barang yang diinginkan. Awas, Paman, jangan sampai salah memotong ya. Selanjutnya, kulit akan diwarnai agar lebih menarik lagi. Paman, mewarnainya harus tetap rata ya. Dan tada! Ini dia nih hasil jadi dari kulit-kulit si ikan pari. Wah, cantik-cantik banget kan? Tas maupun dompet ini jadi unik karena corak dari kulit ikan pari yang berbeda dengan kulit lainnya. Otang jadi mau ngeborong semuanya nih. Oke deh teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga kisah Otan hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya. Sampai ketemu besok.